Shalom shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam pelayanan One Way Ministry bersama Tuhan Yesus. Kita bisa, haleluya, semangat. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita hal-hal yang lebih duniawi ya, tentang hal-hal kegunaan, apa berkat-berkat Tuhan yang harus setelah kita diberkati Tuhan, apa yang harus kita lakukan ya. Pada intinya setelah kita diberkati Tuhan, bisa enggak apa yang berkat-berkat Tuhan ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, begitu. Intinya begitu saudara. Ayo kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dalam tuntunan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, untuk kemuliaan Allah Bapa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Kau yang mengawali dan yang mengakhiri. Tidak ada satu kuasa apapun yang bisa melawan kuasamu, karena Engkau yang memiliki kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bahkan bukan oleh kuat dan gagah perkasa kami, tetapi oleh Roh-Mu, kata Tuhan. Dan kami yakin bahwa Roh-Mu bekerja sesuai yang Kau firmankan pada saat pagi hari ini, menjadi berkat bagi viewer, subscriber. Engkau kasih, Engkau berkati mereka semua. Demikian juga insert video editing, XL, demikian Flash Media, demikian juga YouTube dan sarana-sarana media yang lain, juga orang-orang yang sudah Kau pilih untuk meng-share firman ini, untuk membagikan kepada sesama, dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami yakin firman-Mu terjadi sesuai yang Kau firmankan. Dan kami yakin juga orang-orang yang menonton di dalam video YouTube ini, semua Kau kirim dan Kau berikan jalan bagi mereka, supaya apa yang Kau sampaikan ini menjadi nyata atas setiap kehidupan mereka, dan menjadi remah-remah atas hidup mereka sekarang sampai selama-lamanya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang hebat, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang selalu melakukan perkara-perkara yang ajaib dan perkara-perkara yang besar. Sakit penyakit dalam tubuh kami oleh bilu darah-Mu sudah Kau sembuhkan. Ampuni semua kesalahan kami, juga orang-orang yang menonton film ini ya, menonton video ini, maaf ya Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya mereka Engkau sembuhkan, pulihkan, perbaharui, yaitu ekonominya, kesehatannya, cintanya dengan Engkau yang terutama nomor satu. Kemudian berkat-berkat itu akan mengikuti Engkau. Biarlah terang-Mu mengalir atas mereka, dan mereka akan mengalami pertolongan dan perlindungan-Mu. Mereka akan mengalami kebenaran-Mu, dan mereka akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Haleluya, amin. Shalom saudara, selamat pagi ya. Ini kita akan belajar di Yesaya 55 ayat 1 dan 2 ya. Di sana dikatakan seperti ayat yang firman Tuhan 128 gitu ya kalau gak salah ya. Marilah kepada kesemua yang letih lesu, tetapi ini lebih penekanannya lebih spesifik lagi, yaitu penekanan pada penggunaan berkat-berkat Tuhan. Setelah kita diberkati Tuhan, sama Tuhan disuruh apa sih sebenarnya kita itu ya. Nah itu nanti dibaca aja di dalam Yesaya 55 ayat 1 dan 2. Ayat ini sederhana saudara, yang dikasih Tuhan sangat sederhana sekali, bahwa kita disuruh datang kepada Tuhan. Hendaklah kalau kamu haus dan lapar ya toh, datanglah kepada Tuhan, akan diberi gratis ya. Di situ di Yesaya dikatakan kamu akan tidak perlu membeli ya, kamu akan diberi gandum dan kamu akan diberi air minum gratis sama Tuhan jikalau kamu datang kepada Tuhan ya. Itu tanda bahwa Allah memberkati kita ya. Kemudian yang kedua di ayat kedua dikatakan bahwa nanti Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita, dan gunakanlah untuk hal-hal yang baik. Buat apa kalau nggak buat makan dan mengenyangkan hidupmu, kalau berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan itu disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Jadi segala berkat-berkat Tuhan itu hendaknya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Bermanfaat bagi orang banyak dalam arti yang selaras dengan ajaran Tuhan ya, yang selaras dengan ajaran Allah, bukan selaras dengan keinginan daging kita, seperti yang di Galatia 5 ayat 19 ya, hawa nafsu kedagingan kita itu. Allah inginkan ya, segala sesuatu yang sudah menjadi berkat itu harus menjadi berkat juga kepada orang lain, tetapi sesuai dengan koridor Allah, dalam tuntunan Allah ya. Saudara,
kalau kita menggunakan uang kita ya diberkati Tuhan untuk pesta pora, mabuk-mabukan, kemudian main perempuan, atau kalau perempuan itu ya main laki-laki mungkin gitu ya. Itu yang dunia ajarkan kan seperti itu ya, hawa nafsu itu. Oh, kita senang-senang, kita pesta. Nah, itu yang disenangkan hawa nafsu, bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan selaras dengan ajaran Tuhan. Jadi itulah Tuhan tegur pada pagi hari ini. Saya dulu masih baik ya, masih baik. Menurut saya masih baik karena setiap uang yang saya gunakan itu masih untuk keluarga, untuk anak-anak, ya toh, untuk anulah. Tapi motivasi kita, ketulusan kita, cinta kita kepada keluarga dan anak itu untuk membanggakan diri kita atau untuk kemuliaan Tuhan. Kebanyakan kan kepingin dielem sama anaknya, kepingin dielem sama istrinya. Jadi kalau pas istrinya ulang tahun umpama gitu ya saudara, terus kita itu memberinya tidak dengan ketulusan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu biasanya terus kalau hadiahnya tidak direken, begitu diterima langsung dibuang atau ditaruh di tempat yang tidak selayaknya, tidak diperhatikan, kita jengkel saudara. Nah itu loh, makanya itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu loh. Itu hal kecil saudara, apalagi kalau sudah menyimpang jauh ya, buat mabuk-mabukan, buat pesta pora, buat menyenangkan daging kita, buat apa ya, hura-hura gitu ya, yang tidak bermanfaat, ujung-ujungnya tidak bermanfaat bagi orang lain karena efeknya sangat negatif sekali saudara. Nah, efek-efek yang negatif itulah yang Allah tidak inginkan di dalam kehidupan kita. Melalui Yesaya 55 ayat 1 dan 2 ini firman Tuhannya sederhana ya. Tuhan akan memberikan itu gratis kepada kita kalau kita gunakan untuk hal-hal yang baik dan menjadi lesat di dalam kehidupan kita gitu ya. Menjadi kelegaan, menjadi suatu hal yang memberi dampak kepada orang lain dan mereka bisa tertolong oleh berkat-berkat Allah yang sudah kita berikan ya. Kita itu seringnya happy ya, happy dalam berkat Tuhan. Nah itu banyakan kesalahan-kesalahan kita ya kelihatannya sepele sih, tetapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Memang kita di hadapan Tuhan itu sebagai anak-anak Allah itu kelihatannya bagi orang dunia, wah sok suci kamu, sok Tuhan-Tuhanan kamu, sok merasa dirimu seperti Tuhan ya, seperti malaikat, uripmu bener tok gitu ya. Tapi itu memang yang dikehendaki Allah seperti itu, karena kita ini ciptaan Allah, itu berarti kita itu bukan ciptaan setan saudara. Kita itu dicipta dari awal, manusia diciptakan oleh Allah itu untuk kemuliaan Allah, mengganti karakter-karakter setan yang dulunya itu dia umat pemuji Tuhan yang memberontak ingin dipuji juga. Lah akhirnya kita menggantikan posisi itu diciptakan oleh Tuhan secara manusia itu saudara. Jadi hidup kita itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau untuk kemuliaan diri kita, hawa nafsu kita, kesenangan kita, keluarga kita, golongan kita dan sebagainya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan saudara. Makanya sepertinya sepele ayat ini, saya sampai menangis ya, terharu ya lihat firman Tuhan yang begitu sederhana, tapi membuat saya kok bisa begitu ya Tuhan, saya kok diberikan hikmat seperti ini gitu loh saudara. Saya dulu sudah merasa bahwa saya itu sudah benar gitu loh, ternyata masih banyak kesalahan-kesalahan saya yang belum benar gitu loh. Melakukan segala sesuatu karena cinta, tetapi cinta hawa nafsu, bukan karena cinta ketulusan ya. Kalau cinta hawa nafsu itu begitu saudara, kayak tadi saya contohkan, saya memberi, tetapi kalau pemberian saya tidak diperhatikan, saya jengkel saudara. Nah itu namanya pemberian hawa nafsu, bukan pemberian karena ketulusan. Ya seperti Tuhan Yesus, dia mati di kayu salib, orang mau percaya nggak mau percaya sesudah, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting aku sudah memberikan yang terbaik untuk umat ciptaanku, umat manusia, supaya aku bisa menebus dosa-dosa orang berdosa ini, supaya mereka kembali kepada jalanku dan kepada track Allah, kembali kepada jalan-jalan Allah yang lurus, yang membuat kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya seringkali kita itu selalu membicarakan hal-hal duniawi ya. Oh kandhanane angel iki ngene gini.
saudara kalau mau membantu orang itu nggak usah ribet-ribet begitu saudara, nggak usah kakean ngatur ya, lebih baik melakukan daripada banyak omong gitu loh saudara. Tuhan Yesus juga begitu saudara, dia nggak banyak omong, dia langsung melakukan, rela mati di kayu salib, dan dia cuma mengeluh kepada Bapa, ya Bapa lek bisa cawan ini lalu daripadaku ya, cuma itu saja. Habis itu dia tapi kehendakmu yang jadi Bapa. Nah gitu loh. Jadi orang itu jangan kakean memerintah, jangan kakean apa ya, banyak omong tetapi prakteknya nggak ada gitu, itu percuma saudara ya. Contoh begini, ada berkat Tuhan. Kalau kamu menuju mall, mamanya mall membutuhkan makanan, saya mau beli makanan di mall. Kalau kita tidak menuju mall, kita nggak akan dapatkan makanan seperti yang kita inginkan, yang seperti di mall itu. Seandainya gini, sekarang online ya saudara, kan dikirim tuh barangnya, sama aja kan kita makan yang kita inginkan, makanan yang kita inginkan, tapi suasananya beda loh saudara. Kalau kita di mall itu suasananya makan dengan makanan yang kita inginkan itu akan berbeda dengan suasana makanan yang dikirim di rumah gitu loh. Berbeda sekali. Makanya di dalam Tuhan itu kelihatannya benar tetapi bisa salah kalau kita tidak memiliki motivasi cinta yang tulus seperti Tuhan Yesus yang lakukan. Karena kasih setianya ya, kasih Allah begitu besar akan dunia ini sehingga dia mengaruniakannya untuk keselamatan kita orang-orang berdosa. Nah, makanya saudara, dari ayat yang sederhana ini sebetulnya kita diajar oleh Tuhan untuk menggunakan berkat-berkat Tuhan itu untuk bermanfaat bagi orang banyak, dan bukan untuk kesenangan daging saudara, tapi untuk kemuliaan Tuhan motivasinya. Jadi segala sesuatu luruskan sekarang. Luruskan bahwa segala sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kebesaran golongan, untuk kehebatan pendeta, buat kehebatan hamba Tuhan, bukan untuk kehebatan golongan saya, bukan untuk kehebatan siapapun, tetapi hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus ya. Kalau di umat muslim pun diajarkan sudah, sholat pertama kali yang dikatakan apa saudara? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti apa saudara? Membesarkan nama Allah ya. Kalau di Kristen juga sama, Tuhan Raja Maha Besar. Nah, kita harus membesarkan nama Allah di dalam kehidupan kita. Masih banyak di luar sana, di luar gereja, di luar perkumpulan, di luar komunitas Allah, orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Bagaimana kita harus mengenalkan kasih Tuhan kepada mereka? Cukup dengan memakai lutut berdoa di hadapan Tuhan, seperti Tuhan Yesus mau disalib di kayu salib mengatakan, berdoalah 1 jam saja ya untuk aku, kata Tuhan. Ayo berdoa. Karena tanpa kita berdoa dan memohon kepada Tuhan, Tuhan gak akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaannya ya sebagai pencipta untuk merubah ciptaannya gitu loh. Makanya Tuhan itu menciptakan kita itu supaya kita bermanfaat bagi Sang Pencipta. Kemudian kita juga, ciptaannya ini juga bermanfaat bagi orang banyak gitu saudara. Jadi ini harus dipahami betul saudara. Ikut Tuhan Yesus itu simple, gampang ya toh. Tetapi kita seringkali tidak mau menjadi pelaku-pelaku firman. Cuma ngomong doang ya toh, gobres karena sini ya. Kalau orang Jawa Timur ngomong ini kakean cincong, prakteknya kurang ya toh. Kalau orang Solo bilang jarkoni, iso ujar ora iso ngelakoni gitu ya. Seringane ngoreksi orang lain ya, seringane menyalahkan orang lain gitu ya. Makanya saya hanya berbagi saja di sini, ini hanya berbagi. Saya sudah dijamah Tuhan melalui firman ini, diingatkan melalui firman ini bahwa hendaklah apa yang kita gunakan bukan dari dasar hawa nafsu kedagingan, karena sukacita, pesta pora, dan hawa nafsu kemabukan, seperti yang dikatakan di dalam Perjanjian Lama. Banyak pesta-pesta pora yang dihancurkan oleh Tuhan karena mereka untuk menyenangkan daging mereka, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Manusia sudah mulai lepas dari tracknya Allah, di jalurnya. Kayak kereta api itu begitu lepas dari jalurnya, dia pasti akan guling saudara. Mungkin akan nggak bisa nyampe tempatnya gitu saudara. Nah ini kalau kita dicipta oleh Tuhan tidak di dalam tracknya Tuhan, maka kita akan mengalami berbagai macam pencobaan. Dan kita tidak dalam track Tuhan berarti kita lepas dari terang Tuhan, lepas dari kebenaran Tuhan. Maka damai, sukacita, damai sejahtera
pertolongan dan perlindungan Tuhan akan jauh daripada kehidupan kita, sehingga kita merasa seperti orang yang jauh dari pertolongan. Wah, apa-apa susah, ini gak iso. Jadi mengeluh saja hidupnya, tidak ada sukacita, ya, tidak ada ucapan syukur, tidak ada ketulusan dalam menjalankan setiap kehidupan ini, sehingga kita sering merasa super untuk diri kita sendiri, tetapi kita merasa rapuh terhadap orang luar gitu ya. Akhirnya kita nggak bisa bermanfaat bagi orang banyak, bahkan kita suruh berdoa saja untuk sharing firman Tuhan, untuk membagikan kehidupan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan saja sudah tidak mau. Biasanya orang kalau ngomong itu biasanya kan dia menilai dirinya, oh yo aku wis iso iki, jadi aku wani ngomong gitu. Tetapi kalau orangnya nggak tahu, biasanya nggak berani ngomong, saudara. Nah makanya gini, hikmat orang yang takut akan Tuhan itu adalah hikmat Tuhan. Nah, awal permulaan hikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, selalu datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, menjalankan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, maka kita mendapat hikmat. Dan hikmat-hikmat yang sederhana ini bisa dibagikan ke sesama supaya mereka mengerti bahwa kehendak Allah itu simpel, sederhana. Ayo kembalikan trackmu kepada track Allah, supaya kamu bisa memuji dan memuliakan Allah dengan benar dan memanfaatkan berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita ini untuk berbagi kepada sesama dan bermanfaat bagi sesama, ya. Contoh di Wedangan saya sederhana sekali, dan saya jualan di Wedangan dengan harga murah itu supaya bermanfaat bagi orang banyak. Saya nggak penting level orang menilai level saya di mana, saya nggak penting itu. Bagi Tuhan segala sesuatu yang kita kerjakan dengan ketulusan, dengan kasih setia Tuhan yang besar, yang sudah mengalir dalam kehidupan kita dan kita bagikan ke sesama, itu adalah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Sudahkah kita melangkah ke sana untuk menjadi berkat-berkat bagi orang banyak? Nah, itulah pertanyaannya pada pagi hari ini. Hendaklah lakukanlah dengan cinta dan ketulus ikhlasan, ya. Bukan cinta hawa nafsu. Karena kalau kamu melakukan dengan cinta hawa nafsu, kalau kamu mencintai seseorang dan cinta itu tidak dibalas, biasanya kamu terus patah hati, tidak move on. Katanya orang-orang tidak move on gitu ya. Sebetulnya move on itu kalau kita sudah di dalam Tuhan, ya udah, itu berarti bukan jodoh dari Tuhan. Tanda kalau jodoh dari Tuhan itu kalau pasangan suami istri adalah ini, saudara, semakin cinta sama Tuhan dua-duanya. Kalau nggak cinta sama Tuhan dua-duanya, berarti ada sesuatu yang salah. Itu bukan dari Tuhan, ya. Kalau cintanya karena hawa nafsu, ya sudah gitu. Nanti sudah jelek, cerai. Kalau nggak cocok, ya toh, pasangan sandal kanan kiri nggak cocok, cerai. Nah gitu. Lah itu loh, makanya berkat-berkat cinta, kasih setia yang dari Tuhan itu digunakan untuk yang benar. Ya termasuk hubungan suami istri ini. Ini ada kaitannya, saudara, dengan ayat firman Tuhan di atas. Bukan masalah berkat-berkat saja, tetapi kehidupan kita ini sebagai suami istri harus saling mengasihi, saling peduli, saling memberi. Ya lebih berkat memberi daripada menerima. Ayo beri istrimu yang terbaik, ayo beri suamimu yang terbaik, ayo beri anak-anakmu yang terbaik, ayo anak-anak beri orang tua yang terbaik. Saling memberi. Nah, kata Tuhan adalah saling ini adalah saling itu ada keterikatan gitu, saudara. Jangan egois, ya. Oke, kita akan bertemu lagi pada session berikutnya bersama Tuhan Yesus. Kita bisa One Way Ministry. Semangat. Dan saya yakin firman ini akan membukakan mata rohani kita bahwa kehidupan kita itu harus menjalankan sesuai dengan tracknya Allah, dengan aturan-aturan Allah, bukan aturan-aturan kedagingan manusia. Sering kita berhikmat pakai aturan diri kita sendiri, sehingga kita sering salah melangkah, sehingga kita jatuh dalam berbagai macam pencobaan karena hawa nafsu daging kita. Oke, Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, dikuduskan namamu Bapa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Cukupkanlah kami dengan kecukupan sepanjang hari ini dengan tingkat-tingkat langit surgawi yang sudah Kau bukakan dengan kami, dan kami bersyukur atas semuanya itu, dan kami yakin dan percaya. Ajar kami terus bermanfaat bagi sesama, dan jadikanlah berkat-berkat kami ini untuk menjadi berkat bagi orang banyak, bukan hawa nafsu kami lagi, ya Tuhan. Ajar terus di dalam Galatia 5 ayat
22 sampai 26 yang mengalir atas setiap kehidupan kita, dan kami lepas dari Galatia 5 ayat 19. Dan kami yakin dan percaya Tuhan ampuni segala dosa kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan, karena Engkau Allah yang memiliki kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada kelepasan, di dalam Engkau ada pembaruan, di dalam Engkau ada pemulihan, di dalam Engkau ada kasih setia yang besar dan mengalir dan menjadi berkat bagi sesama. Haleluya, amin.